Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saleh Basir, untuk mereview saham-saham syariah yang tertarik di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips ya, bagaimana meraih keuntungan dari saham bahkan bisa sampai 50% ya dalam 2 hari. Ya, ini sangat menarik kesempatan berinvestasi dan trading saham ya, terutama saham syariah ini ya. Saya contohkan di sini satu cara ya untuk meraih tadi keuntungan dari saham bahkan 50% dalam sehari ya, dalam 2 hari. Kita lihat di sini contohnya adalah saham PNBS ya. Ya, contohnya di sini saham PNBS adalah Panin Dubai Syariah Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, merupakan grup Panin ya. Kenapa bisa naik lebih dari 50% dalam 2 hari? Ini ada satu aksi korporasi yang dilakukan oleh PNBS ini, Panin Dubai Syariah, yaitu aksi korporasi berupa right issue ya. Jadi kita lihat di sini ya, sekitar bulan Oktober ya, dan sebelumnya ini Panin PNBS harga sahamnya masih Rp50 dan jarang ditransaksikan. Kemudian tiba-tiba di tanggal 3 November itu melejit 34% dan hari berikutnya melejit 23% ya, arah ya, sudah menyentuh batas atas. Nah, ini kenapa kita lihat Panin bisa melesat seperti ini ya. Coba kita lihat penyebab daripada Panin melakukan aksi harga sahamnya bisa meroket tajam ya. Nah, Panin ini melakukan aksi korporasi berupa right issue ya. Nah, di sini kita lihat Panin melakukan right issue. Jadi saya contohkan prospektus daripada PNBS ya. Right issue itu apa? Right issue itu adalah satu aksi korporasi, suatu emiten di mana dia mau menambah modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ya. Nah, mungkin nanti bisa saya bahas khusus di topik mengenai right issue ya. Right issue itu adalah ketika suatu emiten ingin mendapatkan modal ya, ingin menambah modal tambahan, itu dia harus secara prinsipnya dia harus menawarkan terlebih dahulu tambahan modal tadi kepada pemegang existing yang sekarang ya. Artinya yang sudah menjadi pemegang saham PNBS itu dikasih kesempatan untuk menambah modalnya kepada emiten ya, supaya si investor pemegang saham yang existing itu tidak terdilusi tingkat kepemilikannya ya. Artinya kalau Anda misalnya sobat saham syariah punya 5% di saham PNBS ya, ketika PNBS mau melakukan right issue ya, investor itu harus injeksi modal, artinya untuk menambah modalnya atau ikut serta dalam right issue tadi jika itu investor tidak menginginkan kepentingannya turun di bawah 5% ya. Nah, ini contoh bahwa aksi korporasi right issue untuk menambah modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau biasa disebut HMETD ya. Nah, kita lihat tanggal-tanggalnya nih ketika prospektus ini diumumkan tanggal 27 Oktober, ini Panin bisa melesat ya sahamnya ya. Jadi untuk bisa right issue itu pertama perseroan harus melakukan RUPS. Ini sudah dilaksanakan tanggal 27 Juli 2020 ya. Kemudian tanggal pernyataan penawaran right issue efektif, artinya
ketika rencana right issue ini disampaikan kepada OJK, dia emiten harus membuat namanya prospektus ya. Ini contoh prospektus PNBS ya. Ketika OJK sudah menyatakan efektif, yaitu right issue bisa dilaksanakan ya. Jadi di sini right issue-nya prospektusnya tadi atau pernyataan pendaftarannya atau PP itu efektif tanggal 26 Oktober. Artinya sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober ya. Kemudian tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD atau cum right ya, itu adalah 6 November. Ya, di sini adalah kalau kita ingin mendapatkan hak untuk membeli saham right issue tadi, ya saham tambahan dalam right issue, maka kita bisa membeli saham sampai tanggal 6 November ya. Namanya cum right ya. Artinya kalau kita beli saham sampai dengan tanggal 6 November, maka investor atau pemegang saham akan mendapatkan right ya. Nanti di dalam efeknya kodenya PNBS strip atau dash R. Nah, R itu adalah right. Ya. Right itu bisa dijual atau katakanlah bisa digunakan tergantung kemauan investor ya. Nah, ini artinya investor yang membeli saham sampai dengan cum right itu mendapatkan hak untuk menambah modal di emiten PNBS ini ya. Jadi tanggal cum right-nya adalah untuk pasar reguler tanggal 6 November, di pasar tunai 10 November. Kemudian hari berikutnya namanya X-Right ya, artinya kalau kita membeli saham di pasar reguler tanggal hari berikutnya, ini tanggal 6 itu hari Jumat ya, kemudian tanggal 9 November itu X-Right, artinya sudah tidak mendapatkan hak right issue, itu namanya X-Right ya, X-Right atau tidak mendapatkan hak right tadi ya, tanggal 9 November atau hari Seninnya ya. Artinya kalau sudah lewat dari tanggal cum right, dia masuk X-Right ya, tidak mendapatkan hak tadi. Nah, begitu saja sampai ada tanggal-tanggal pelaksanaan ya, tanggal perdagangan right itu mulai 12 November ya sampai 18 November. Kemudian investor yang ingin melaksanakan right issue bisa menggunakan right-nya selama masa tanggal-tanggal tadi ya, sampai terakhir tanggal akhir pembayaran pemesanan right kalau kita mau menggunakan right itu tanggal 20 November ya. Ya kemudian begitu terusnya sampai right tadi bisa dieksekusi dan investor mendapatkan sahamnya ya. Nah, kenapa ini investor atau saham daripada PNBS ini naik cukup tinggi ya? Jadi pertama right issue tadi kita lihat tadi ya, kita lihat bahwa panin tadi masih di harga 50 ya sebelum right issue ini dilaksanakan ya. Di Oktober masih sampai tanggal 20-an Oktober masih harga 50 perak ya, sangat murah sekali. Padahal harga pelaksanaan dari right issue adalah 100 ya. Nah, artinya apa? Bahwa investor yang mau menambah modalnya di panin itu harus menyetor sebesar Rp100 per lembar sahamnya ya, di mana dalam right issue ini setiap 100 pemegang saham yang lama akan mendapatkan 62 hak atau right tadi. Artinya perbandingannya rasionya adalah 100 banding 62 ya. Artinya 100 kalau kita memegang 100 lembar saham PNBS sebelum right issue akan mendapatkan 62 right untuk membeli saham right issue tadi ya. Dengan harga 100 ya, maka di sini ketika right issue ini diumumkan ya, dan ada standby buyer-nya bahwa Bank Pan Indonesia atau Bank Panin ya TBK selaku pemegang saham utama itu akan bertindak sebagai standby buyer, dan juga Dubai Islamic Bank akan melaksanakan haknya sebesar 577 juta lembar saham ya. Nah, disinilah
right issue itu ada standby buyer atau pembeli siaga ya, di mana Panin akan menyetorkan uang sebesar 100 per lembar sahamnya ya. Sehingga kalau semua right issue ini dilaksanakan ya, dan Panin Bank membeli sebagai standby buyer, maka PNBS atau emitennya itu akan mendapatkan tambahan modal sampai dengan sekitar kurang lebih 1,3 triliun ya, ada hitungan di bawah ya. Nah, artinya apa? Bahwa dengan right issue itu PNBS akan mendapatkan dana segar dari investor termasuk dari standby buyer itu 1,3 triliun ya, artinya cukup besar ya, dan permodalan daripada Panin menjadi lebih dari 3 triliun ya. Nah, ini artinya emiten perbankan yang mungkin ya buku 2, emiten bank buku 2 yang bergerak di bidang syariah ya, diharapkan dengan adanya penambahan modal ini akan menyuntikkan modal kerja bagi Panin untuk melakukan tambahan ekspansi kreditnya, sehingga diharapkan dengan right issue itu perseroan bisa meningkat kinerja keuangannya ya, labanya lebih baik ya. Nah, dengan adanya tadi right issue tadi kita lihat ya, sahamnya melejit ya sampai tanggal 3 November itu ya, itu melejit 34% ya, yang semula 50 menjadi 67, dan kebetulan kami sempat membeli saham Panin ini di harga 50 ya, sehingga lumayan ya keuntungannya. Hari kedua dia melejit lagi ke harga 83 ya. Artinya kalau kita total sudah lebih dari 50% ya kalau kita beli di harga 50. Namun setelah masuk harga extract dari tanggal 9 ya, ini memang turun terus ya, 3 hari turun tapi naik kembali ya. Ini investor masih mencari bentuk nih ya, sebenarnya seberapa harga pasar yang wajar daripada Panin Bank ya. Ya sebenarnya kalau dilihat dari nilai bukunya ya, nilai buku daripada Panin itu 67 PNBS ya, sebelum right issue 67. Tapi kami hitung setelah right issue nanti dengan tambahan 1,3 triliun itu nilai buku daripada PNBS itu di kisaran 80-an ya. Jadi ada, artinya dengan PB dengan book value sekitar 80-an, maka harga 72 itu kan masih di bawah price to book value-nya ya. Artinya masih di bawah harga bukunya ya. Nah, mungkin nanti saya terangkan di video lain ya mengenai apa itu PBV, ada apa itu book value, apa itu PAR dan sebagainya. Artinya kalau harga wajarnya adalah nilai buku, artinya nilai akuntansi nilai bukunya PNBS itu setelah right issue saya hitung sekitar 80 ya. Artinya harga wajarnya ya memang seharusnya antara misalnya 80 sampai 150 ya, harga wajar kalau kinerja PNBS setelah right issue itu membaik ya. Artinya potensi investor yang membeli saham PNBS dengan katakanlah hold jangka panjang atau menengah panjang ya, itu kalau PNBS kinerjanya cukup menguntungkan ya. Artinya kalau sekarang kita lihat PNBS memang belum terlalu masih minim ya, labanya masih minim. Di kuartal 2 2020 hanya laba 1,5 miliar, masih minim ya. Artinya kalau setelah tambahan right issue itu diharapkan kinerjanya meningkat ya, itu bisa PNBS bisa di kisaran antara 100 sampai 150 ya perkiraan saya ya, disclaimer ya. Tapi kalau ya kinerjanya masih stagnan ya mungkin Panin belum bisa banyak bergerak di antara 70-80 ya. Artinya tergantung kinerja daripada PNBS sendiri ke depan ya. Mungkin katakanlah tahun depan, tahun 2021 kita lihat jika kinerjanya bisa membaik, itu PNBS bisa meningkat kinerja keuangannya mungkin kami perkirakan antara 100 sampai 150 lah ya. Harga yang wajar ya dibandingkan
nilai buku dan dibandingkan dengan performa daripada bank-bank syariah yang lain ya. Apalagi kemarin BRI Syariah melejit ya, sahamnya yang dibeli oleh Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. IPO di kisaran 500-an, mungkin kemarin tertinggi di sekitar 1.500-an, artinya melejit dengan adanya rencana merger BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Ya ini artinya mudah-mudahan perbankan syariah di Indonesia lebih banyak meningkat pangsa pasarnya ya, emiten-emiten bank syariahnya juga lebih baik ya, kita harapkan seperti itu ya. BRI Syariah, BTPS Syariah ini saham-saham yang sedang dalam tren yang positif ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Jangan lupa like ya, share and comment channel kami supaya lebih banyak masyarakat yang teredukasi berinvestasi di saham syariah. Jika ada pertanyaan, silakan bisa bertanya lewat nomor handphone yang ada di deskripsi ya. Demikian Sobat Saham Syariah, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.